Hari ini orang bahlul banyak di Indonesia. Pengikut Gufron tuh bahlul. Modal Gufron teriak-teriak, saya kejar itu malaikat, saya bikin akad dengan Munkar Nakir. Ada aja yang percaya. Kok nggak paham yang plus 62 bener-bener deh. Kuliah sih kuliah, tapi dia bisa yakin ini tuh nabi palsu ini. Nabi aja nggak berani kejar Munkar Nakir bikin akad sama malaikat. Saya bisa turunin hujan, Tuhan bukan? Allahu Akbar. Nabi aja nggak pernah bilang bisa nurunin hujan. Ini MUI jangan tinggal diem nih. Kalau badan kita disakitin nggak ada masalah deh. Nama kita dirusak juga gampang, ada Allah. Tapi kalau agama dirusak, ya pantang kita mundur kalau udah begini. Katanya keluarga Nabi, tapi nyuruh berbuat bid'ah. Katanya keluarga Nabi ngajarin syirik. Katanya keluarga Nabi jual beli barokeh, bekas kunyahan kue, bekas celupan air. Nah kita yang berilmu kan bingung. Ini jangan-jangan nasabnya nggak ke Rasul nih, ke Abu Lahab, betul? Abang Abu Lahab, Abu Jahal juga paman Rasul, betul? Keluarga Nabi paling mirip dengan Nabi, tidak berbuat syirik, tidak berbuat bid'ah. Keluarga Nabi haram makan sumbangan, haram makan sedekah, itu keluarga Nabi. Nahnu ahlu Muhammad la naqul sedekah. Kata Nabi, kita ini keluarga Muhammad dan keluarganya nggak makan sedekah. Nih di ayat favorit itu ayat yang kita senang. Apa ya? Qul huwallah, betul? Wal asri inna atoina, itu ayat-ayat yang kita senang tuh. Sedikit tapi mantap, Tat. Emang lu males aja, betul? Sedikit mantap dari mana? Emang lu males. Tuh, kita baca Qul huwallah deh, nggak usah yang lain nih. Karena masing-masing punya cerita. Qul huwallah. Di Qul huwallah itu ayatnya kan hafal ya, awas nggak hafal. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kalau ini emang ulama kalau nyeritain ya. Situ kalau duduk di majelis ulama dengerin dia ceramah, ini yang dia omongin saya pernah omongin gitu loh. Ini yang dia sampaikan, Anda pernah belajar. Dan subhanallah di majelis fulan Sesolah Suhaimi ini, itu yang duduk juga ulama. Kebayang nggak? Ulama duduk di majelis ulama untuk mendengarkan apa yang pernah diajarkan ke orang. Kok di kita kan kagak. Ustadz cerita, yang dengar, gue pernah denger nih, gue pernah denger. Ini kayak kajian kemarin nih, kita kan begitu. Kalau ulama enggak. Jadi kayak pelaku maksiat seneng dengerin lagu-lagu balada. Harusnya kan lagu yang maksiat aja kita nggak pernah bosen. Kenapa kajian kita bosan? Salah tuh kita. Beliau menjelaskan, Qul huwallahu ahad. Allah itu kan ahad. Ya, bukan wahid. Walaupun nama Allah al-wahid. Al-wahid, al-ahad gitu ya. Wahid satu, ahad. Apa bedanya? La syai'un ba'dal ahad. Tidak ada lagi setelah yang ahad. Tapi ba'dal wahid, isnin, selasa, dan seterusnya. Setelah wahid ada 2, 3, 4. Maksudnya apa ahad? Li wahidallah wali wahidin kun wahidan, gitulah. Untuk Allah yang satu esakan. Oke, makna qul huwallahu ahad, esakan Allah. Perintah amr, bukan cuma perbuatan, ucapan. Muhammad kata, karena enggak ada baru Allahu samad, Allah tempat bergantung. Ini kalau orang yang cuma baca terjemahan PDNK, Allah esa, Allah tempat bergantung semua makhluk, gitu doang. Tapi kalau tafsir ada karena Allah. Ibnu Katsir mengatakan tafsir la'anallah man lam yas'alillah yaqdab. Allah marah. Riwayat jangan marah. Cuma kan syaratnya ya esakan Allah dulu. Ud'uni astajib lakum, minta sama aku saja, aku yang bakal jawab. Ini baru satu ayat aja udah hampir sejam dia ngomong. Ya Allah, kan kita nafsu jadi ini, oh ini agama Masya Allah gitu, pantesan
Aneh doa udah. Hampir tiap tahun gua haji. Umroh tiap 2 bulan. Dia mau tawib. Gitu. Tapi kok kayaknya banyakan yang nggak diminta dibagi, pas yang diminta nggak diturutin. Oh iya, kalau dibagi memang rezeki. Orang sakit aja punya biskuit tadi, betul? Nah kalau kita nih kok minta nggak dibagi, ini masalah nih. Kalau ente punya bulanan akad gaji, tapi nggak semua orang punya gaji. Setiap orang punya rezeki, betul? Nah sekarang kita minta sama Allah nih rezeki, kok nggak kebagian? Apa Allah bohong? Tuhan bohong. La yukhliful mi'at. Tuhan tuh nggak pernah bohong, nggak pernah mendustakan janjinya. Nggak ada cerita Tuhan bohong ya. Ente yang nggak paham maunya Tuhan. Udah esain Allah belum? Kadang-kadang Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ini sindiran nih. Banyak orang yang menjadikan Tuhan selain Allah, mencintainya lebih daripada Allah atau sama. Orang beriman lebih mencintai Allah ketimbang yang lain. Bukan cuma ajan dia tinggalin sholat, bukan pas ajan dia datengin sholat, dia tinggalin gawean. Belum ajan pun dia udah standby. Cuma tidak sedikit gara-gara kerjaan sholat masbuk. Ini banyak minta dispensasi Tuhan. Lu masbuk nanggung tadi. Yang lain kalau nanggung nih, dokter lagi ngebedah orang, ajan ditinggal mati nih, betul? Lu itu pasien aku tinggalin, ada Allah, agak boleh. Selesaiin dulu tuh jahitan. Makanya ulama suka mengijtihadkan, kalau dokter boleh takhir, boleh takdim. Operasi jam 1, resikonya beresnya maghrib. Mendingan johor sama asar deh, jamak takdim. Takutnya keburu ajan nanti kita nggak sempat sholat. Boleh dokter, lu kan bukan dokter, cuma ngelayanin pembeli gitu loh. Yang ditinggal juga nggak ada masalah. Jangan minta dispensasi Tuhan. Ini di ayat ketiga nih, habis Allahu somad, kata Allah lam yalid walam yulad. Artinya apa? Allah nggak melahirkan dan nggak dilahirkan. Maksudnya apa? Tat, Anda nggak mudeng tat. Di situ maksudnya ada orang yang merasa dikhususkan sama Allah sampai levelnya merasa jadi anak Tuhan, bahkan dituhankan. Kayak orang Kristen bilang Nabi Isa anak Tuhan karena bisa ngidupin orang mati, punya mukjizat, lahir nggak punya babe, punya emak nggak punya babe. Maryam perempuan suci, nggak mungkin berzina, pasti ini anak Tuhan. Atau si orang yang kalau berdoa keturutan, terus dia sengak sombong, gue sih baru begini diijabah. Masya Allah. Muridnya kemakan, muridnya hari ini orang bahlul banyak di Indonesia, pengikut Gufron tuh bahlul. Modal Gufron teriak-teriak, saya kejar itu malaikat, saya bikin akad dengan Munkar Nakir. Ada aja yang percaya. Kok nggak paham nih meniak plus 62 bener-bener deh. Kuliah sih kuliah, tapi dia bisa yakin ini udah nabi palsu ini. Nabi aja nggak berani kejar Munkar Nakir bikin akad sama malaikat. Saya bisa turunin hujan, Tuhan bukan? Allahu Akbar. Nabi aja nggak pernah bilang bisa nurunin hujan. Ini MUI jangan tinggal diem nih. Kalau badan kita disakitin nggak ada masalah deh. Nama kita dirusak juga gampang, ada Allah. Tapi kalau agama dirusak, ya pantang kita mundur kalau udah begini. Jangan main-main. Ini sudah pelecehan. Anak-anak muda ngevlog dari neraka. Ramai gak kemarin? Hai guys, kita sekarang di neraka. Ternyata asik juga ya. Aku akan sepil malam pertama aku di kamar neraka. Lihat, inilah kamarku. Allahu Akbar. Ini
vlogger netizen Indonesia sudah kelewatan ini sudah. Ya, khawatirnya nanti azab Allah yang turun. Ayat sudah baku dari 14 abad yang lalu. Jangan kamu, Allah cuma ngelihat dulu kamu ada gerakan tidak untuk merubah. Kami rakyat nggak boleh berontak, dan pemerintah jangan diam. Nggak boleh untuk berdemo, haram demo. Tapi pemerintah tolong dong, cekatan. Riba kau, kemaksiatan kau wajarkan. LGBT di mana-mana itu HAM. Tapi kalau Tuhan sudah dihina, kita nggak bisa tinggal diam. Negeri ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Itu yang ditinggalkan sama orang-orang tua kita dulu. Jangan hilangkan rahmat di negeri ini dengan banyaknya kemaksiatan yang dibiarkan gitu loh. Ini mesti kita ingatkan. Nggak bisa. Ada orang yang gulu, yang kalau berdoa kayak keturutan. Kayak keturutan kalau berdoa, sehingga pengikutnya bilang, oh benar juga, mati nih orang, kuburannya habis ditawafin sama orang, ini kuburan orang soleh nih, kita minta yuk. Denger ya, manusia paling soleh itu Nabi Muhammad. Waktu beliau hidup, orang datang ke Nabi semua, minta doa, minta nasihat, minta macam-macam. Nabi meninggal, tidak ada satu sahabat pun yang datang ke makam Nabi kecuali ziarah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mereka tidak ada yang minta. Makanya keluarga Nabi yang betul-betul keluarga Nabi dimuliakan. Bahkan sholat Allahumma sholli ala Muhammad. Cirinya apa? Keluarga Nabi paling mirip dengan Nabi, tidak berbuat syirik, tidak berbuat bid'ah. Keluarga Nabi haram makan sumbangan, haram makan sedekah. Itu keluarga Nabi. Nahnu ahlu Muhammad la naqul sedekah. Kata Nabi, kita ini keluarga Muhammad dan keluarganya nggak makan sedekah. Ini keluarga Nabi. Hari gini orang-orang liberal, sekuler, ateis membrainwash rakyat yang nggak tahu syariat untuk membenci keluarga Nabi, dan memang disupport banyak produk keluarga Nabi dari Belanda. Dulu zaman HIS, Holland Indonesian School nih, ya banyak dirusak oleh Belanda nih. Orang-orang yang bukan keluarga Nabi dianggap keluarga Nabi. Akhirnya orang jadi bingung, katanya keluarga Nabi tapi nyuruh berbuat bid'ah. Katanya keluarga Nabi ngajarin syirik. Katanya keluarga Nabi jual beli berbarokeh, bekas kunyahan kue, bekas celupan air. Nah kita yang berilmu kan bingung. Ini jangan-jangan nasabnya nggak ke Rasul nih, ke Abu Lahab, betul? Aban Abu Lahab, Abu Jahal juga paman Rasul, betul? Kalau ke Nabi kan yang kita tahu Nabi nggak ngajarin kesyirikan. Nah, ini kita mesti berilmu nih. Jadi jangan sampai kita gampang percaya, dan jangan sampai juga nggak percaya. Ya, karena ada sholawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita doain keluarga Nabi yang betul-betul keluarga Nabi. Semoga jadi panutan, jadi arahan. Kalau ada, kita dukung. Mereka garda terdepan yang mesti kita hormatin. Karena Nabi melindungi keluarganya. Boleh kita lah. Tapi kita mesti berilmu. Ingat, Allahus Somad, tempat bergantung. Habis kau esakan Allah, minta. Kalau sudah minta, tapi ingat, lam yalid walam yulad, Allah ini nggak punya anak, ya, dan Allah juga nggak diberanakin. Jangan merasa pengkhususan sampai ente beranggapan kalau datang ke dia doanya mustajab. Belum tentu. Nabi urusan minta kiblat dirubah ke Ka'bah 16-17 bulan baru dijawab. Perang Uhud Nabi minta menang, kalah karena kezaliman sahabat.
Nabi doakan panjang umur kepada Zaid bin Harisah, kepada Ja'far bin Abi Thalib, kepada Abdullah bin Ruahah. Ketika perang Mu'tah, tiga-tiganya mati. Perang Khandaq, Nabi berdoa, tetap semua kehausan. Ada waktu dalam doa. Jangan dianggap kalau ada orang yang berdoa laduni, selalu dijawab. Belum tentu. Jawab tidak jawab terserah Allah. Jawab kayak kita kerja dagang, untung terserah Allah, dikasih berapa ya pokoknya Tuhan ini hari 2 juta, awas kalau kagak. Bukan begitu bahasanya. Berapapun yang dikasih bersyukur, kalau nggak dikasih juga bersabar. Kita dagang buah, ini kan nggak bakal awet nih buah, betul ya. Kalau memang kagak laku, kayak dagang duku deh, dagang duku kan tiap hari ada aja yang cemong, betul. Layak jual, layak makan, tapi ada yang layak makan gak layak jual, betul. Nah kalau udah layak makan gak layak jual, bagiin orang. Tuh kayak kita lihat orang Arab kalau dagang korma, tiap hari ada yang dipilihin tuh. Layak makan gak layak jual, dibagiin. Di kita kadang-kadang sampai busuk kagak dibagi orang. Kang pisang di pasar induk sampai cemong-cemong, sampai bonyok. Udah punya mau bikin ke kue pisang goreng, bagiin orang. Ini mah kagak, mendingan busuk daripada bagi orang. Itu kan sudah jelek sifat kita. Kang duren udah mulai meletek, bau ada, rasa hilang, betul, udah masuk angin. Bikin kinca. Pagi-pagi gini kita kajian di Bambu Hapus, makan kinca sama roti, nggak ajib, betul. Enggak, mana nunggu busuk dibuang kan, betul, subhanallah. Akhirnya nggak berkah. Kelihatannya banyak pohonan, banyak buah, harganya mahal. Kelihatannya banyak unggas, banyak hewan, banyak ayam, harganya mahal. Kita kalau datang ke negeri Arab, pohon pisang di mana, tapi harganya bisa murah. Apel anggur di mana, harganya bisa murah. Siapa orang Arab yang miara ayam? Beli ayam albek sampai melongo, kita harganya kok murah, berkah. Saling memberi di antara kita. Ini kebiasaan berbagi, tahadu tahabu, saling memberi hadiah, timbulnya cinta. Jadi nggak ada orang yang berdoa langsung dijawab, nggak ada. Mungkin ada. Kalau bahasanya Ibnu Qayyim gini, orang yang berdoa 3 yang mungkin terjadi. Yang pertama, doa dijawab langsung. Yang kedua, doanya ditunda sampai tepat diberikannya. Yang ketiga, Allah ganti dengan yang lebih baik. Kadang-kadang yang diminta nggak sebaik yang harusnya dia terima, terserah Allah. Cuma apapun yang terjadi, kita hanya mengembalikan ke hukum asal. Kalau mentok, tawakal. Faiza azamta fatawakal Allah. Pokoknya anda udah usaha, ya Allah, anda orang laki, anda berangkat pagi pulang sore, berapapun yang hamba dapat, kau yang takdirkan, jadikan berkah buat keluarga.